Artificial Intelligence saat ini sudah banyak bertebaran dan diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Bahkan AI bisa kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti asisten virtual Google dan Siri contohnya. Kecerdasan buatan memang bukan hal yang baru, namun perkembangannya selalu menjadi sesuatu yang menarik perhatian. Dalam perkembangan AI, selain karena perannya sangat membantu manusia, juga didukung banyaknya kehadiran film-film ilmiah yang berkaitan dengan AI. Sehingga semakin menambah ketertarikan orang-orang terhadap AI. Perlu kamu ketahui juga, AI tidak selalu berupa asisten virtual seperti Jarvis pada film Iron Man atau selalu dalam bentuk robot. Namun AI lebih luas dari itu. AI bisa diterapkan dalam berbagai hal dengan menekankan pada kecerdasan mesin yang bisa memberikan respon layaknya manusia. Namun kehadiran AI juga menimbulkan mimpi buruk jika kita tidak cepat menyadarinya. Sebelum robot cerdas hadir di tengah-tengah kita harus mewaspadai dari 5 ancaman AI terhadap umat manusia. Dalam fiksi ilmiah, kecerdasan buatan selalu menyebabkan bencana besar. Skynet menghancurkan bumi dan kemudian melepaskan pasukan robot jahat dalam film Terminator. Mesin-mesin di The Matrix mengubah manusia menjadi baterai yang otaknya dicolokkan secara permanen ke dalam simulasi di tahun 1999. Lalu ada eksperimen pemikiran populer dari filsuf Universitas Oxford, Nick Bostrom, di mana dia membayangkan AI berkekuatan super yang telah dilatih untuk mengoptimalkan satu fungsi. Jadi secara metodis mengalihkan semua sumber daya planet ini dalam sebuah klip kertas. Selama beberapa bulan terakhir, teknologi AI telah berkembang pesat, membuat banyak berita utama, membuat banyak pakar pembelajaran mesin bertanya-tanya apakah kengerian serupa mengintai kita dalam waktu dekat. Seluruh bidang penelitian AI difokuskan untuk memahami bahayanya, dan mari kita semua berharap mencegahnya. Kami bertanya kepada spesialis di lapangan bagaimana semuanya bisa salah, mulai dari AI yang mengambil alih senjata otonom hingga chatbot yang tidak bermoral. Proyeksi sebagian besar harapan para ahli meramalkan masa depan di mana AI menyebabkan masalah yang berbahaya dan menjengkelkan. Alih-alih baterai manusia dan robot pemecah tengkorak, kita akan mendapatkan kemacetan lalu lintas yang tak henti-hentinya, laporan kredit yang kacau, dan memperburuk ketidaksetaraan yang sudah ada. Penelitian yang lebih mengerikan tentang cara tentara mesin menunjukkan bahwa orang yang tidak bersalah mungkin bisa mati ketika AI yang kita kembangkan untuk harusnya membantu kita membuat keputusan yang justru malah membuat kesalahan yang tidak terduga. Menurut para peneliti, algoritma, model, dan program yang kita sebut AI akan membuat hidup kita jauh lebih buruk sebelum membuatnya lebih baik. Di sini kita telah mengumpulkan beberapa skenario yang membuat pakar AI dan kita semua mungkin akan terjaga di malam hari. Mimpi buruk yang pertama, adanya data ganda. Pada tahun 2011, Gubernur Michigan mengotorisasi dana untuk Badan Asuransi Pengangguran Michigan untuk mengembangkan algoritma baru yang berfungsi untuk mendeteksi penipuan. Bekerja sama dengan 3 perusahaan pengembangan perangkat lunak yang berbeda, agensi mengeluarkan Michigan Integrated Data Automated System atau MIDAS. Pada tahun 2013, meskipun agensi tersebut tidak pernah mengungkapkan dari mana algoritma tersebut memanen data, tuntutan hukum selanjutnya menunjukkan bahwa kemungkinan MIDAS telah mengumpulkan detail yang tidak akurat dari set data pengangguran yang dilengkapi oleh pemberi kerja. Kemudian selama 2 tahun berikutnya, MIDAS secara salah menuduh lebih dari 40.000 orang melakukan penipuan. Dalam banyak kasus memaksa mereka membayar denda yang sangat besar. Jika hal tersebut belum cukup buruk, setelah MIDAS salah mengidentifikasi ribuan orang tak bersalah sebagai penipu dalam database negara bagian, ada institusi lain yang menggunakan database tersebut untuk melakukan pemeriksaan latar belakang dan mengulangi informasi palsu tersebut, yang akhirnya menyebabkan beberapa terdakwa tersebut tidak bisa mendapatkan pekerjaan, dan yang lainnya tidak bisa lagi menerima pembayaran pengangguran mereka. Dan yang mungkin yang terburuk, tidak ada dari mereka yang mengerti mengapa mereka tiba-tiba diperlakukan seperti penjahat. Dan akhirnya diketahui bahwa terdapat algoritma yang cacat. Sekelompok korban mengajukan gugatan class action terhadap negara yang diselesaikan pada akhir tahun 2022.
Mimpi buruk yang kedua adalah burung beo stokastik. Ilmuwan komputer Amy Zhang, kepala laboratorium masa depan sosial Universitas Washington, menyampaikan bahwa yang paling membuatnya khawatir adalah kecenderungan AI hanya untuk omong kosong. Hal ini terutama berlaku jika menyangkut algoritma seperti ChatGPT atau sejumlah program lain yang dapat menulis kalimat dan bahkan seluruh esai yang terdengar sangat masuk akal, sampai kemudian kalian baru menyadari bahwa banyak dari apa yang mereka kembalikan sepenuhnya omong kosong atau salah. ChatGPT misalnya pernah ditemukan fakta dan pernah diketahui memberikan informasi kepada penulis sains Gary Marcus bahwa perselen giling baik untuk ASI karena perselen dapat membantu menyeimbangkan kandungan nutrisi ASI, memberikan nutrisi yang dibutuhkan bayi untuk membantu tumbuh dan berkembang. Para peneliti menyebutnya masalah burung beo stokastis. Itu terjadi ketika komputer mereproduksi frase yang terdengar manusia dengan cara yang kacau. Apa yang terjadi jika perselen dapat membantu menyeimbangkan kandungan nutrisi ASI? Sangat tidak masuk akal. Ya. Hal ini sangat berbahaya jika kalian hanya berpandu pada AI. Zhang mengatakan burung beo stokastik dapat mencemari internet dengan begitu banyak informasi yang salah sehingga menciptakan ledakan spam dengan proporsi nuklir. Proliferasi konten yang dihasilkan AI akan membuat semakin sulit untuk menemukan informasi berkualitas tinggi di lautan spam SEO, kata Zhang. Salah satu contohnya adalah dunia resep online. Jen Shen, pencipta blog AI Weirdness yang populer, memberitahu Zhang melalui emailnya, Shen telah menggunakan AI untuk membuat resep palsu yang lucu untuk hal seperti pai tuna bio turret dan kue tart yang ditopping dengan udang dan wol. Menurut Shen, sangat masuk akal jika resep konyol seperti ini akan muncul di hasil penelusuran Google dan menipu banyak calon cookie. Saya pasti bisa melihat mereka berkembang biak menghasilkan gambar selera mereka sendiri dan ulasan yang bersinar, namun menjadi resep yang benar-benar mengecewakan. Akhirnya menurut Zhang dan Shen, semua konten burung beo stokastik ini akan menyalip kata-kata perbuatan manusia dan pencarian di internet hanya akan menghasilkan kebodohan dan sampah. Mimpi buruk yang ketiga adalah tidak ada manusia yang terlibat. Permasalahannya adalah algoritma tersebut telah dilatih pada kumpulan data lama yang sebagian besar berwajah putih dan kesulitan membedakan orang kulit hitam. Sebuah studi dari National Institute of Standards and Technology membuktikan hal ini. Untuk pencocokan satu persatu, catatnya, tim melihat tingkat positif palsu yang lebih tinggi untuk wajah orang Asia dan Afrika Amerika dibanding dengan gambar orang Kaukasia. Perbedaannya seringkali berkisar dari faktor 10 hingga 100 kali. Akibatnya, alat AI salah mengira orang kulit kecoklatan Asia sebagai tersangka kulit hitam tertentu yang dicari oleh polisi. Esai terbaru yang dibuat oleh ilmuwan data Yesime Milner yang menjalankan organisasi data for Black Lives mengemukakan alasan yang lebih dalam mengapa sistem lama bisa berbahaya. Pada tahun 1990-an, polisi Los Angeles menggunakan akronim yang aneh, N, H, dan I, untuk menyebut insiden yang melibatkan orang kulit hitam dan minoritas lainnya. Investigasi setelah pemukulan Rodney King mengungkapkan bahwa inisialisme berarti tidak ada manusia yang terlibat. Algoritma yang menemukan kode seperti ini selama pengambilan data mungkin keliru mengetahui bahwa orang tertentu kurang berharga daripada yang lainnya. Itu salah satu alasan mengapa pakar AI telah memperingatkan selama bertahun-tahun bahwa beberapa algoritma penegakan hukum telah dilatih berdasarkan data bias yang menyamakan orang kulit hitam dengan kejahatan. Seringkali algoritma ini mempelajari siapa yang cenderung melakukan kejahatan berdasarkan data historis tentang penangkapan dan pemenjaraan, di mana orang kulit hitam mereka terwakili secara berlebihan karena sejarah kode hukum dan kebijakan kepolisian yang menakdirkan mereka secara tidak adil. Mimpi buruk yang keempat adalah drone membuat saya melakukannya. Bayangkan, seorang komandan militer melawan pemberontak di medan perang di masa depan, diliputi asap dan berurusan dengan ratusan tindakan kontradiktif tentang apa yang akan terjadi. Dia harus membuat keputusan yang cepat yang mungkin menelan biaya ribuan nyawa. Apa yang harus dia lakukan? Di masa depan, dia mungkin beralih ke AI, dan itu sudah dilakukan. Organisasi seperti US Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA telah mulai mengejarkan inisiatif yang disebut ETM, In the Moment, yang berupaya merancang algoritma yang dapat membantu membuat keputusan rumit tentang cedera di medan perang. Tidak sulit untuk melihat masa depan di mana algoritma yang dilatih berdasarkan data konflik
sebelumnya juga membuat keputusan tentang strategi. Namun, tetapi bagaimana jika komandan masa depan ini berada di Laut Cina Selatan menggunakan data AI yang berdasarkan data dari perang Afghanistan? Kami memiliki ribuan jam rekaman, transkrip, dan data lain tentang bagaimana kami membuat keputusan komando di Afghanistan, kata Peter Werensinger, pakar perang teknologi tinggi yang menulis Wire for War dan ikut menulis Ghost Fleet. Tapi, mungkin cara kita berperang di Afghanistan bukanlah cara kita berperang di Cina. Data yang tidak pantas semacam itu mengarah pada bias. Bisa salah strategi dan hilangnya banyak nyawa. Lebih buruk yang kelima, implan otak Anda tidak akan membiarkan Anda berbicara kembali. Bisa jadi suatu saat kita akan mengundang algoritma ke dalam tubuh kita, dan hal itu sebenarnya telah dilakukan. Para peneliti di University of Toronto telah menciptakan microchip yang disembunyikan AI yang ditanamkan di otak manusia untuk membantu pasien Parkinson. Mereka juga memiliki implan otak yang memungkinkan orang lumpuh untuk mengontrol mouse dan keyboard dengan pikiran mereka. Dan kedengarannya aman, bukan? Ya, tunggu saja sampai min texting menjadi hal yang biasa dan perusahaan seperti Microsoft menambahkan algoritma teks prediktif ke dalamnya. Tes prediktif tidak hanya membantu Anda menyelesaikan kalimat, tapi juga mencegah Anda mengumpat dan dapat mengubah detail mana yang Anda akan sampaikan. Bagaimana jika di masa depan yang lebih kelam, hal itu mencegah Anda mengkritik pemerintah atau mencegahmu berpikir kreatif? Kita buat contoh seperti ini. Sebuah perusahaan menciptakan implan otak yang mencegah orang berbicara tentang apapun selain pekerjaan mereka. Idenya adalah membuat mereka tampak lebih produktif dan mencegah mereka bermain-main saat sedang bekerja. Tetapi, efek lanjutannya sangat mengerikan. Tentu saja, orang-orang ini tidak akan pernah bisa lepas dari pembicaraan di pekerjaannya karena setiap ucapan yang mereka buat dibentuk oleh sebuah algoritma. Saat ini mungkin hal ini fiksi ilmiah, tetapi jika Anda menambahkan teknologi saat ini dan mengurangi etika, kita mungkin akan sampai di sana suatu saat nanti.